that name. Heart your mind, and your heart is full of shame. But don't despair, never move. Cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one to show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kepada para murid untuk bergabung di meeting hari ini. Terima kasih kepada Ibu Umi Kulsum. Ada suaranya ya? Terima kasih kepada Ibu Umi Kulsum yang sudah hadir. Kemudian Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yulia juga alhamdulillah sudah bisa hadir sambil menunggu yang lain. Dipersilakan kepada yang belum membuka linknya supaya segera bergabung karena mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 9:21. Punten Ibu Bu Nova, Ibu Ketua Komite, suara saya kedengeran nggak ya? Udah Bu. Udah. Jelas. Jelas. Iya, alhamdulillah. Orang jangan berantem ya. Dimulai jam berapa ya Bu ya? Sampai 9.30 aja kan ya? Oh iya, mangga ya. Mangga. Dimulai nanti jam 9.30. Silakan kepada Bapak atau Ibu orang tua murid kelas 1, 2, dan 3, para rukun kelas 1, 2, 3, silakan bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan
acaranya bisa lancar. Dan Ega Ya, berenang. kita masih menunggu ya Bu ya. Ada sekitar 18 menit lagi. 8 menit lagi kita akan mulai acaranya karena takut nantinya agak siang ya. Karena pasti Bapak dan Ibu para wali murid bisa menanyakan kepada pemateri bagaimana cara mendampingi, membimbing anak di rumah karena kita sedang belajar di masa pandemi ya. Mudah-mudahan banyak solusi yang kita dapat sehingga kontribusi kita sebagai para wali murid juga bisa mensukseskan anak-anak seperti bagaimana sekolah di sekolah tentunya ya. 7 menit lagi silakan kepada yang belum gabung. Karena amat saya weh, tidak bisa tuh bisa itu aja so. Proyek jangan. Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang masuk. Assalamualaikum Mama Hatori. Assalamualaikum Mama Safik ya. Ibu Bunda Rati. Bunda Rati. Mandi itu dua. Matiin lagi.
Mangga kepada orang tua murid, kalau ada beberapa permasalahan yang sedang dialami atau bagaimana solusi menghadapi anak-anak di rumah, karena tentunya semua anak sama. Di rumah anak-anak tidak lepas dari gadget dan HP ya. Maka dari itu bagaimana siasat kita untuk memberikan apa kepada anak-anak ya, agar gadgetnya tidak selalu ada di tangan. Jadi ini terasa oleh anak saya setelah tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau kita tidak mensiasati dan tidak membuat sebuah kegiatan yang tanpa gadget, itu akan sulit sekali. Jadi di sini orang tua harus mungkin pintar-pintar membuat schedule acara ya hari ini setelah pembelajaran apa, biar anak-anak kita tidak fokus terhadap gadgetnya. Kalau misalnya ada anak yang memang tidak fokus terhadap gadget, ya alhamdulillah, bersyukur banget gitu ya. Mungkin gadget bukan jadi teman masa pandemi seperti ini ya. Alhamdulillah anak-anak bisa keluar dari dunia gadget, alhamdulillah. Jadi gadget untuk masa sekarang mungkin sama anak-anak digunakan dengan kurang begitu baik ya. Alhamdulillah kalau misalnya ada anak-anak yang menggunakan gadget bisa menambah ilmu dan wawasannya. Ini 1 menit lagi acaranya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang masih bergabung, kita buka saja karena kita komitmen tadinya di agenda di undangan ada agenda acaranya jam 9 sampai jam 10.30, tapi kita karena kita menggunakan online daring begini ya ibu-ibu, sehingga mungkin ada kendala yang tidak bisa kita hindari, sehingga kita molor waktu 30 menit. Tapi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sama-sama. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berjuta-juta, beribu-ribu, banyak sekali nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, dan terutama nikmat yang paling penting bagi kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita sehat semua. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Al-Husna, yaitu mengenai parenting dengan tema bijak mendampingi anak-anak di masa pandemi. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, manusia termulia, yang insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkah salawatnya terlimpah curah juga kepada para sahabatnya, pada keluarganya, kepada tabiin, kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Yayasan SDIT Al-Husna. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah Ibu Umi Kulsum sudah bergabung bersama kita. Ibu Jana
Sudah ada? Belum? Kalau sudah ada, Assalamualaikum Ibu, selamat bergabung bersama kita. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SDIT Al-Husna, Ibu Yulia. Assalamualaikum Ibu. Yang terhormat kepada para wali kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada para rukun kelas juga, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang terhormat kepada para Dewan Guru SDIT Al-Husna. Yang terhormat juga kepada para wali murid kelas 1 dan kelas 2 SDIT Al-Husna. Sebelum menginjak kepada acara inti, memperkenalkan diri, saya Ibu Elis Rosmala, bundanya Saumi dari kelas 5C, sebagai ditunjuk sama Ibu Ketua Komite menjadi pembawa acara. Alhamdulillah, sambil belajar ya Bu ya. Sebelum kepada acara inti, saya akan membacakan dulu susunan acara pada kegiatan parenting hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tilawah. Tilawah akan disampaikan oleh Ibu Susi. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ketua Komite. Yang keempat acara inti parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kulsum. Yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam doa kemudian tutup oleh Bapak Adin. Mangga Ibu, para hadirin semua, acara kita akan mulai. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah. Mangga kepada Ibu Susi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mama Saumi, untuk tilawah diganti dengan Bu Nurul ya, karena Bu Susinya masih Oh, mangga. Ibu Nurul ya? Mangga. Mangga, acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, harusnya sama Budian atau Bu Susi ya, tapi mungkin belum masuk karena jaringannya. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran ini besar hikmahnya untuk kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan juga hikmah berkahnya buat Ibu Nurul yang membacakan. Terima kasih banyak. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Al-Husna. Sumangga kepada Ibu Yuli di haturanan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Bu suaranya Bu? Kedengaran ya? Jelas Bu. Oh iya jelas. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Elisa selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hari ini Ketua Yayasan Al-Husna, Ibu Umi Kalsum, sekaligus nanti sebagai pemateri ya. Kemudian Ibu Komite SDT Al-Husna, Ibu Nova, Bapak Ibu guru kelas bawah ya yang sudah berkenan hadir dan dewan guru yang lain berkenan hadir, serta kepada orang tua murid yang sudah bisa hari ini berhadir di sini ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa silaturahim ya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, kita bisa silaturahim di sini walaupun secara daring ya, secara online. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat waktu luang sehingga kita bisa hadir, nikmat sehat, dan terutama nikmat iman dan Islam ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Kemudian salat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan termulia, manusia termulia, guru kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqomah. Semoga Allah memperkenankan kita istiqomah sampai akhir hayat kita nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ayah Bunda, terutama wali murid kelas 1 hari ini parenting bisa kita laksanakanlah setelah tertunda lama ya, setelah ada kepengurusan komite yang baru. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya parenting ini bisa terus kita programkan sesuai dengan rencana ya Ayah Bunda. Diharapkan juga dengan adanya parenting ini kita bisa saling
meningkatkan ilmu ya, sebagai orang tua kita pun harus terus belajar dan belajar ya, karena belajar itu kan sepanjang hayat ya. Harus terus belajar bagaimana cara kita mendidik anak, terutama di zaman sekarang ya, teknologi udah canggih, kemudian banyaknya medsos dan sebagainya, bagaimana trik kita ya, bagaimana tips kita mendidik anak-anak ya. Jangan kalah kita dengan anak-anak kita ya, anak-anak kita yang zaman milenial, anak zaman now ya. Kita juga harus mempunyai trik dan tips ya supaya kita tidak ketinggalan zaman dan juga kita tidak lebih kalah dari anak-anak kita ya dalam mengatur strategi dan sebagainya gitu ya. Apalagi di sini di Al Husna ini insya Allah banyak sekali wali murid yang berbagai profesi ya, sehingga kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu, saling terus meningkatkan kapasitas kita untuk terus belajar ya. Diharapkan juga dari sekolah, ayah bunda bisa terus mengikuti acara parenting ini ataupun program-program sekolah yang sudah direncanakan ketika ayah bunda dulu wawancara dengan pihak yayasan, kita berkomitmen untuk ikut program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Semoga ayah bunda bisa berkomitmen, kita terus bisa ikut program sekolah, sehingga kita juga selain meningkatkan kapasitas, kita juga bisa sama-sama gitu ya, sama-sama mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak yang bapak ayah ibu titipkan kepada kami ya. Jadi kita bisa mendidiknya dengan selaras sejalan ya, sama gitu ya. Kemudian hari ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia, kepada komite sekolah, kepada dewan guru yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan juga kepada ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan kehadiran ayah bunda di sini bisa dihitung oleh Allah sebagai pahala kebaikan ya, amal kebaikan semuanya. Dan saya juga selaku kepala sekolah mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Mudah-mudahan ayah bunda bisa memakluminya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan tadi kita bisa berkomitmen untuk terus bisa mengikuti acara ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yulia. Sambutan yang kedua, mangga dihaturanan kepada Ibu Komite. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah SDIT Al Husna, Ibu Umi Kalsum selaku Ketua Yayasan SDIT Al Husna yang juga pemateri hari ini, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang terhormat Ibu, ayah, bunda semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara parenting hari ini. Lalu dalam keadaan sehat, ini baru hari ini parenting mendampingi anak-anak di masa pandemi yang menjadi problem ya bagi kita orang tua mengatasi belajar secara daring, dan setiap orang tua pasti berbeda-beda dalam menghadapinya. Alhamdulillah hari ini kita akan diberikan pencerahan dan ilmu dari Ibu ini bagaimana cara kita sebagai orang tua mendampingi kita belajar di masa pandemi ini secara bijak. Untuk mempersingkat itu, mari sekian sedikit sambutan dari saya. Saya perwakilan dari komite, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjalankan parenting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mama Saumi mic-nya mati. Mic. Maaf Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Ketua Komite yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti dari kegiatan ini, parenting yang bertema bijak mendampingi anak-anak di masa pandemi. Mangga siap-siap Ayah Bunda, kita simak baik-baik pencerahan dari pemateri kita yaitu Ibu Umi Kulsum. Sumangga Ibu Umi dihaturanan. Sebentar ya Bun, yang ininya tuh saya itu dulu. Live dulu yang ini. Satu dulu. Assalamualaikum. Kedengaran Bu suara saya? Jelas. Kedengaran, Bu. Kedengaran ya Bu? Kedengaran Bu. Jelas Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sehat. Ibu sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, meskipun hari ini iringi di tempat ibu-ibu ujian kah begitu. Alhamdulillah hari ini kita semua sehat. Salawat dan salam semoga selalu curah pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya. Waalaikumsalam. Ibu yang dirahmati Allah, saya kemarin diminta sama Bu Nova nih, seharusnya pekan kemarin ya Bu Nova ya. Ya Bu. Cuma saya kemarin agak sudah ada kegiatan, jadi hari ini Insya Allah kita mau belajar bersama-sama. Di sini ada Mama Saumi yang juga langsung praktisi BDR ya. Mudah-mudahan kita semua hari ini bisa sharing. Nanti mungkin saya butuh juga masukan-masukan dari bunda-bunda sekalian tentang apa yang kita bahas hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita hari ini akan membawa sedikit suatu pencerahan, dan harapannya kemarin saya dapat info kalau kepala sekolah sudah rapat, kemungkinan tidak lama lagi akan dibuka sekolah jadi tatap muka. Mudah-mudahan ini menyemangati buat ibu-ibu sekalian untuk terus di sisa waktu BDR putra-putrinya menjadikan semangat ya ibu-ibu, bentar lagi masuk gitu, jadinya tambah semangat. Ibu-ibu, bapak ibu, ada bapak-bapaknya ya, bapak ibu wali murid kelas 1 SDIT Al-Husna Parung Kuda yang dirahmati Allah. Sebetulnya memang pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa ya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Jadi banyak sebetulnya yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID ini. Di antaranya adalah kalau di bidang pendidikan yang kita jalani bersama adalah tadi belajar dari rumah, daring ya. Dan ini adalah suatu yang mungkin selama ini belum pernah tergambar oleh
ayah bunda sekalian, termasuk kita sebagai Dewan Guru juga nggak kebayang ya, ibu-ibu, anak-anak belajar di rumah, ibu-ibu gurunya mengajar dari sekolah, dan ini memang butuh suatu trik, gitu, suatu Sabaran. ya harus banyak belajar juga. Kita semua nanti bisa belajar bersama-sama ya Bunda. Cuma saya kemarin itu nggak sempet itu ngirim ke Pak Surya ya. Tadinya Pak Surya yang mau iniin itu slide saya, tapi nanti coba kita inikan bersama ya, nanti kalau ini bisa kita share untuk ini. Ada Pak Surya kah di sini? Ada Bu. Pak Surya ada? Ada Bu, ada. Ada. Ya. Bentar. Ya Bu, ada Bu. Kemarin itu ada Bu. Ini saya sebetulnya, ya saya sebetulnya kemarin mau Kita minta Bu tolong Gina ini. juga bisa, ada Bu Gina di sini. Oh iya, untuk share itu ya, untuk Bentar. Saya kirim itu ya. Bentar Pak, ini di sini saya pakai wifi-nya luar biasa lemot. Bentar ya Ibu-ibu. Jadi memang banyak yang harus kita belajar bersama di sini untuk Surya, saya ini dulu ya. Saya share itunya ya, poin-poinnya ya Pak Surya, yang ini yang dia. Atau ke Bu Gina? Ke Bu Gina aja Bu. Ke Bu Gina aja Bu, ya. slide-nya bisa dikirim ke Bu Gina saja Bu. Oh gitu, di Bu Gina ya? Bu Gina, bentar. Halo Bu Gina. Halo Bu Gina. Ya, halo Pak, Bu. Bu Gina, saya kirim itunya ya, file untuk ininya ya. Oh, boleh Bu, tapi kan saya ini pakai handphone. Boleh, tapi Ibu gitu? kirim ke saya aja. Nggak apa-apa, kirim ke saya, nanti saya kirim ke Bu Nurul, bisa. Bu Nurul pakai handphone ya, Bu Nurul? Pakai laptop ya, Bu Nurul ya? Udah Bu Gina, saya kirim ya. Oke, siap Bu. Jadi kebetulan acaranya juga live streaming Bu. Jadi ini megang live streaming dulu. Terus yang saya ini pakai ini Pak Surya, Masya Allah, di sini pakai apa? Wifi saya ini luar biasa, nggak jalan. Ya insya Allah Luar lancar banget Bu. jalan. Bismillah. Bapak ya. Ini seninya Bu. Betul. Ini menggunakan Seni daringnya begini Bu. Bu Gina sudah seni daring, bukan seni tari. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang pendampingan anak di masa pandemi ini memang sangat luar biasa, karena dengan pendampingan Bapak Ibu kalian di rumah, jadi tugas Bapak Ibu menjadi double ya Bunda ya. Yang tadinya ayah bunda mungkin tugasnya hanya sebagai orang tua yang mendampingi di luar jam belajar, ini pada akhirnya jadikan ayah bunda sekalian belajar yang menjadi pendamping
ketika daring. Nah, yang luar biasanya lagi kalau ayah bunda sekalian juga diamanai untuk tugas yang lain, yaitu mengajar kelas, mengajar juga, mendampingi juga putrinya di rumah. Itu luar biasa sekali ya. Ini jadi kita memang butuh kerja keras untuk menjalaninya. Makanya ada beberapa ini, mungkin kalau Bu kalau udah di ini kan, belum ya Bu ya? Masih proses ya Bu sebentar. Mungkin sambil menunggu Bu Gina ini akan kita ini kan ya. Mungkin ada beberapa ini dulu, beberapa yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadi garis bawah yang menjadi hal-hal yang sebetulnya itu dampak negatif dari pembelajaran daring yang harus ayah bunda cermati sehingga tidak terjadi pada putra-putri ayah bunda sekalian. Yaitu yang pertama adalah penggunaan internet atau media ya ayah bunda sekalian. Memang menggunakan media ini berdampak tanpa kita sadari, berdampak pada putra-putri kita, apapun anak-anak kita menjadi kurang sabar. Termasuk mungkin kayak kita saat ini, begitu begitu sinyalnya lemot, aduh ini kenapa gitu ya. Anak-anak juga mungkin begitu, gitu kan. Anak-anak begitu sinyalnya nggak cepat, terus suara jadi putus-putus, jadi di rumah menjadikan bundanya deh yang diinikan, gitu ya. Nah, memang disitulah. Nah, ini mungkin dari yang pertama dulu ya, pendekatan belajar anak itu beda belajar tatap muka dengan online. Dan jadi di situ perbedaannya sangat kelihatan nyata, gitu kan? Karena apa? Ketika belajar tatap muka, itu kan anak-anak kita itu bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan ya dari Bapak Ibu guru, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterapkan di sekolah, itu secara bertahap mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin. Tapi dengan adanya online seperti ini, nah permasalahannya yang muncul tadi, anak-anak menjadi tidak sabar ketika sinyalnya lambat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan belajar online itu adalah media ini adalah menjadikan anak-anak itu berfantasi ya, berfantasi secara berlebihan. Karena kadangkala anak-anak ketika belajar online, kalau nggak didampingi oleh ayah bunda, kadangkala jari-jarinya berselancar ke dunia yang lain ya. Gurunya mungkin sedang menerangkan, ini jari-jarinya bisa ngutik-ngutik yang lain nih, pindah-pindah channel ya. Jadi bisa mungkin, jadi anak-anak bisa sambil main game dan sebagainya. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ngamati juga, anak-anak ini canggih banget gitu kan. Ketika gurunya menjelaskannya sesuatu yang tidak harus dilihat, nah itu hanya bisa didengarkan saja. Itu pindah channel gitu kan. Jadi sambil betul. Bu guru melihat bahwa aku lagi online loh gitu kan. Kelihatan nih si Fulan mengikuti main game. Nah, itu yang hambatan yang negatifnya ya belajar online. Kemudian anak menjadikan kurang produktivitas atau mungkin anak-anak jadi karena kerjanya dengan HP, jadi anak-anak kurang gerak, ya kan? Dan ibunya sambil menungguin juga jadi kurang gerak ya Bun ya. Iya saya Bu sudah ya. merasakan sekali dampak dari kurang gerak itu. Bobot badan. Bobot badan. Masya Allah ya. Jadi anaknya pun saya yang udah lama nggak ketemu. Kemarin ketemu anak kelas 1. Padahal waktu TK itu saya ngelihat ya, ini anak imut banget gitu. Kelas 1 kan berarti di TK itu belum lama
meninggalkan TK. Pas ketemu ya, saya sampai pangling, pipinya itu sampai gitu ya, gemesin gitu. Itu karena dampak tadi, dampak belajar online ya. Nah, ibunya juga begitu ya, Bu ya. Tambah subur ya, Bun. Iya. Nyemil, Bu. Ya, benar, karena sambil nyemil. Kemudian anak-anak jadi karena anak-anak kelas 1 SD ini, bunda-bunda putra-putrinya kelas 1 SD semua kan ya. Anak-anak kelas 1 SD itu kan masih kebanyakan, terutama yang anak laki-lakinya ya, itu kebanyakan anak-anak yang kinestetik, jadi senang gerak. Jadi ketika harus belajar online, waduh, luar biasa itu. Tantangannya harus duduk manis, gitu kan. Nungguin bu guru bicara ataupun menerangkan, terus ikutan nulis, gitu kan. Kalau di sambil jalan-jalan sedikit, towel-towel. Kalau di ini kan nggak bisa. Nah itu memang jadi negatifnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya belajar online ini anak-anak menjadi kesepian. Nah, kesepian karena ini sendiri, apalagi kalau ayah bundanya sibuk. Nah, pokoknya yang penting disetelin itu HP laptopnya ini, channelnya ini, ya gitu, linknya udah. Nah, belajar ya nak, ibunya masak dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya dia sendiri. Jadi yang kadangkala kalau anak-anak yang model-model kinestetik itu menjadikan dia jadi stres ya kalau sendirian. Kecuali anak-anak yang memang seneng dengan kesendiriannya itu. Tapi kalau anak-anak jarang ya. Kemudian yang berikutnya itu anak itu jadi sulit untuk bisa membedakan antara stimulasi dunia maya dengan realitas yang ada. Karena dia jadi sering tadi kan main game dan lain sebagainya. Itu kan atau mungkin ngelihat film-film ya sambil belajar itu ngelihat film yang menjadikan daya imajinasinya makin berkembang ini sekali ya, melejit gitu ya. Ya itulah yang beberapa kekurangan yang dirasakan oleh kita semua, juga yang mungkin dirasakan oleh anak-anak kita dengan adanya belajar belajar online ini. Mudah-mudahan hal ini tidak akan lama lagi ya berakhir. Jadi itu makanya untuk beberapa tips ya ibu-ibu sekalian, ayah bunda, ini udah ada beberapa contoh. Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan tempat belajar anak yang tetap di rumah, meskipun anak-anak kalau yang rumahnya luas bisa pindah sana pindah sini gitu ya. Tapi kalau kita menyiapkan tempat yang tetap untuk belajar, itu seolah-olah anak-anak itu di dalam kelas tapi sendirian gitu kan di rumah itu. Nah ini seperti contohnya di sini. Jadi anak-anak memang nyaman, jadi kayak punya ruang kerja ya. Kalau ayah bundanya punya ruang kerja beberapa waktu lalu WFH, ini anak-anak juga punya. Mungkin di dalam kamar dia ya, tapi tetap kita bisa mengikuti apa yang sedang mereka lakukan. Jadi itu. Jadi kalau memang itu, kalau misalnya ini meskipun pakai HP yang anak perempuan ini ya, dia tetap bisa ini. Bagaimana dia bisa mengikuti percobaan yang diadakan oleh gurunya, gitu kan? Tapi dia pastikan dia punya ruang belajar yang tetap. Kemudian pastikan tidak ada gangguan untuk teknisnya ya. Itu ya. Berikutnya Bu. Jadi itu beberapa ya yang tips yang ini. Nah, ini yang harus kita inikan Bu. Pantau ya, kita pantau terus perkembangan belajar anak. Jadi saya lihat di Al-Husna itu selain pagi, terutama kalau yang online, kalau yang membutuhkan tatap muka atau mungkin ini biasanya kayak setoran hafalan gitu ya, itu sampai malam ya Bu Yuli, biasanya mengikuti ritme kerja orang tua masing-masing. Tapi kalau yang betul-betul mereka mengalami kendala karena mungkin tidak punya HP sendiri dan sebagainya, biasanya ada kebijakan-kebijakan dari sekolah berupa mungkin
kalau seperti di SD atau mungkin di TK itu bahkan ada orang tua yang bergantian mengambil soal ya untuk ini untuk dikerjakan, begitupun di ini. Bahkan di SD Alusnas ini Parung Kuda ada beberapa yang datang ke sekolah ya, khusus karena di rumahnya tidak dapat sinyalnya itu susah, sinyal HP-nya susah. Jadi ya orang tuanya mau nggak mau nganterin anak yang satu orang itu untuk belajar beberapa ini kemudian pulang. Nah ini. Kemudian juga kita butuh juga bagaimana mendiskusikan dengan anak-anak kita, bagaimana anak-anak itu ketika belum paham dan lain sebagainya. Karena gurunya itu biasanya online dan siap ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah makanya kenapa kita harus mendampingi anak-anak kita ketika belajar, karena ketika anak kita belum jelas bisa langsung nanya ke bu gurunya siap selalu menjawab. Cuma kalau ketika ditinggalin terus si anak nggak jelas, nanyanya nanti, nah kadang-kadang nanyanya udah di jam di luar jam kerja ya bu guru, jadinya bu gurunya kadang juga lagi offline, lagi HP-nya ya nggak aktif, jadinya nggak bisa langsung menjawab kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh anak. Harapannya kalau ada pendampingan bisa diinikan langsung ditanyakan. Ya, next. Lanjut Bu. Ininya. Nah, ini anak-anak kelas 1 itu fokusnya untuk belajar itu waktunya kan cuma sangat sedikit ya, karena dia masih sangat muda. Jadi tolong hindari anak-anak yang ketika sudah nggak fokus, ketika anak kita udah terasa lelah, jangan sampai terjadi tadi kekerasan lisan maupun perbuatan. Karena sempat kemarin anak-anak kelas 1 itu kan bahkan sampai belum pernah ketemu ya sama ibu gurunya. Jadi ketika kemarin video call, kemudian diajak ngobrol sama bu gurunya, ketika ditanya-tanya sama bu gurunya itu di sebelahnya ibunya, kalau anaknya jawabnya salah atau mungkin lama menjawabnya, itu sampai dicubit-cubit, ditanya bu guru, sampai digituin ya. Jadi mudah-mudahan nggak sabar terjadi anak kita. Ibunya greget ya. Jadi mudah-mudahan meskipun ini merupakan kegiatan rutin, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadikan kegiatan ini cukup bervariasi. Meskipun tadi kita punya ruangan khusus gitu kan, tapi bisa aja mungkin nanti pas pada kegiatan-kegiatan tertentu, saya lihat anak-anak kan kalau hari Bu Yuli yang senam bersama itu hari Rabu ya, yang saya lihat Bu Gina yang biasanya memimpin senam di kelas, Bu Gina ya. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ibu-ibunya juga bisa ikutan senam, itu bisa sebagai variasi dari kegiatan anak bersama ibunya. Tapi wah Bu Umi enak banget ya jadi bu gurunya. Saya pernah sempat dapat komplain dari wali murid juga, Bu Umi kalau kayak gini mah enak gurunya dong, kitanya yang capek gitu kan. Kita udahlah bayar ke sekolah, masih harus dampingin anak belajar di rumah. Padahal sebetulnya dengan kejadian seperti ini juga bu gurunya juga capek, karena persiapan-persiapan yang sudah kita buat selama ini, jadi tidak bisa semuanya dimanfaatkan secara utuh ketika pembelajarannya secara online ini. Ya, lanjut. Terus Bu, nah ini variasi yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Kalau misalnya pas selesai belajar kan sekarang pembelajarannya lebih pendek daripada pembelajaran hari-hari biasa kalau tatap muka. Nah ini bisa karena kita mungkin masih dibatasi juga keluar rumah dengan mungkin
jalan-jalan dan sebagainya, kita refreshingnya ini Bu, bisa dengan apa, berkebun gitu kan, Berkebun, sama menyiram olahraga, tanaman. menyiram Iya. atau dampak dari apa pandemik ini. Jadi rumah-rumah sekarang makin indah dengan berbagai jenis tanamannya, dari tanaman untuk dapur, apa tuh, umbi-umbian sampai dengan bunga ya. Jadi memang segala sesuatu yang Allah segala sesuatu yang terjadi itu berarti atas izin Allah, dan pasti ada dampaknya ya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu gitu ya. Lanjut Bu. Lanjut ya, ini nih dampak negatif belajar daring ya, ya. Udah ya. Termasuk ini, kalau tadi udah saya sudah bahas. Ya. Tadi udah ini, lanjut Bu. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas, orang tua seperti apa ini pembelajaran daring itu. Yang pertama adalah ini. Sebentar ya, ini ada sedikit ini. Enggak Bang? Enggak. Yang pertama adalah jual tahu, Mbak. Sebentar, saya lagi ngomong jual tahu. Sebentar ya Ibu-ibu, ada sedikit iklan nih di saya. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang tua harus menjadi pembimbing atau menjadi guru yang sabar gitu ya. Memang orang tua selama ini pembelajaran itu menjadi harusnya proses interaksi antara guru dan murid. Tapi akhirnya sekarang menjadi 3, guru, murid dan orang tua. Gitu. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa kita ambil positifnya buat orang tua. Yaitu orang tuanya jadi ikut belajar ya Bu ya. Belajar apa? Sabar sampai bimbing putrinya. Jadi kita bisa bayangkan selama ini kalau bu guru di satu kelas membimbing 15 sampai 20 orang. Nah, ini satu-satu gitu ya, satu anak, satu ibu gitu kan, mendampingi. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa lebih belajar bersabar, terutama menghadapi putra-putri ayah bunda sekalian. Dan ini bisa kita ambil hikmahnya. Jadi kita benar-benar paham siapa sih anak kita, gitu kan? Karena tadi hampir mendampinginya jadi hampir jadi jam, gitu kan? Karena kedua, orang tua itu berperan sebagai fasilitator. Bagaimana kita agar berperan sebagai fasilitator yang baik untuk anak-anak kita? Ya tadi di samping mendampingi juga menyiapkan apa yang dibutuhkan anak. Akhirnya sekarang hampir semua anak mau nggak mau bisa harus punya, ataupun kalau nggak punya HP sendiri ya punya HP ayah bundanya. Itu adalah salah satu bentuk orang tua sebagai fasilitator ya. Bahkan kemarin juga ada yang akhirnya ada yang Bu Umi boleh nggak kalau saya bayarnya ditunda dulu karena saya harus beli HP untuk anak saya, karena anak saya kebetulan di rumah itu 3 orang dan masing-masing harus daring, dan ketika daring itu waktunya kadang bersamaan. Nah itu kan di situ memang Masya Allah ya, kita teruji sebagai orang tua ketika hal ini terjadi gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus beli HP dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua itu sebagai motivator. Bagaimana kita sebagai orang tua kita
harus selalu memberikan semangat, dukungan kepada anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi meskipun nanti dia belajarnya sendiri, tapi dia tetap semangat, gitu kan. Tapi saya lihat kalau di pembelajaran meskipun daring, kalau baru mau mulai itu anak-anak juga pada saling menyapa, kamu ya gimana ya gitu kan. Lewat video bersama itu ya di classroom itu ya, mereka saling menyapa. Tapi memang akan beda rasanya ketika kita bertemu ya. Nah, makanya inilah yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana kita menjadikan motivator untuk anak-anak kita, termasuk juga bagaimana kenapa sih itu kita harus belajar di rumah, itu harus kita berikan gambaran kepada anak-anak kita, gitu kan, sebagai motivator. Karena ketika kita banyak keluar di luar sana ada masih banyak terjadi tadi OTG yang bisa setiap saat menular ke kita, dan kita juga bisa anak-anak itu kalau anak-anak masih kecil-kecil kan bisa saja dia jadi OTG tapi nggak terasa, jadi yang nanti dampaknya di orang tua. Nah ini cerita-cerita itu yang bisa menjadikan motivasi buat mereka untuk sejenak tinggal di rumah, gitu kan, belajar di rumah, gitu, menjadikan ini. Dan motivasi yang lainnya juga kita menjadikan anak-anak kita untuk rajin berdoa, gitu kan, beribadah, mohon kepada Allah agar COVID ini segera berakhir. Nah ini bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita menghadapi hal-hal seperti ini. Yang berikutnya adalah kita sebagai pengarah ya, pengarah atau direkturnya anak-anak itu, kita harus memberikan arahan kepada anak-anak dengan tadi arahannya, misalnya anak-anak kita berikan jadwal untuk kapan sih anak-anak boleh menggunakan HP, gitu kan. Kalau dalam sehari itu paling 2 maksimal 3 jam mereka ada daring, dan itu pun dalam 1 minggu mungkin tidak full, gitu kan, tidak full kayak seperti anak-anak ketika belajar tatap muka. Nah, di luar jam itu, nah itu kita yang harus memberikan arahan kepada mereka, jangan sampai mereka itu menggunakan memanfaatkan HP itu terlalu panjang waktunya. Dan kita berikan gambaran-gambaran tadi faktor-faktor negatifnya tadi. Apa sih kalau kamu yang bisa terjadi kalau kamu menggunakan HP kelamaan. Nah, itu kita harus memberikan arahan-arahan seperti itu agar anak-anak bisa memanfaatkan gadget ini dengan sebaik-baiknya dan pada waktu yang tepat saja, gitu. Dan yang pastinya tadi saya wanti-wanti ke Bunda sekalian untuk mendampingi tadi ya. Kalau anak-anak kelas 1 itu masih kreativitasnya tinggi juga ketika menggunakan HP ataupun laptop ya. Karena sekarang itu kadangkala kita ketika pengen membuka satu link aja atau satu channel itu tidak harus ditulis ya, kalau anak-anak itu dengan gambar aja diklik bisa muncul. Nah itu makanya anak-anak itu perlu diberikan arahan-arahan untuk pemanfaatan dari alat ini sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah keteladanan. Keteladanan itu sangat butuh bagi anak-anak kita, karena otomatis ketika anak-anak kita itu belajar di rumah, daring, itu anak-anak hampir seluruh waktunya itu bersama orang tua. Jadi segala tingkah laku orang tua itu dilihat oleh anak, dan disitulah yang akan ditiru oleh anak kita. Gitu. Misalnya selama ini anak-anak sekolah itu ibu-ibu bisa bertemu dengan ibu-ibu yang lain sambil bisa ngerumpi, gitu kan. Nah sekarang ibu-ibunya kan sibuk ya, masing-masing sibuk dengan putra-putrinya, tapi ada kadang hal-hal ketika ibu-ibu juga udah mulai jenuh, ibu-ibu udah mulai capek, bahkan kemarin ada ya, aduh Umi, kepala saya itu rasanya mau petah, gitu ya, ngadepin anak-anak saya gitu yang daring di sana sini gitu, dengan berbagai kendala-kendalanya,
Nah, akhirnya emosi itu muncul, dan ketika emosi orang tua muncul dan tak terkendala, ya, terkendali itu yang kadang dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kalau lagi marah, lagi bete, lagi ini, yang dia lakukan adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena yang beri contoh itu orang tuanya tanpa kita sadari, gitu kan. Nah, itu yang harus kita hati-hatikan ya untuk ini. Dan yang terus selanjutnya adalah bagaimana kita tadi harus dari keseluruhan peran orang tua itu pada akhirnya kita harus tadi sabar banget untuk tadi menjadi fasilitator, menjadi pengarah, menjadi teladan itu butuh kesabaran tingkat tinggi dari ibu-ibu, karena ibu-ibu itu terutama ibu-ibu ya yang menghadapi putrinya di rumah, karena selain menjalankan perannya sebagai pendamping anak-anak belajar tadi juga masih harus memasak, masih harus pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itulah yang menjadikan kita itu butuh suatu kesabaran yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita nantinya itu tahu dari atau mungkin bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, insya Allah nanti akan kedepannya akan lebih lebih sabar dan bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Oke, lanjut Bu. Bu Gina ya. Ya. Masih ada satu lagi kan ya? Slide-nya masih ada satu lagi. Ibu habis slide-nya, Bu? Itu terakhir? Oh, itu ini. Oh, berarti nggak keset semua ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang dalam kita menghadapi pandemik ini, kita butuh beberapa perilaku bijak untuk anak-anak kita. Yang pertama mungkin yang disebut dengan cohesion. Cohesion itu kohesi ya kalau dalam bahasa fisikanya. Itu perasaan kedekatan emosi antara anak dengan orang tua itu memang harus betul-betul kita bangun selama pandemik ini, karena pandemik ini menuntut kita untuk terus bertemu dengan anak-anak kita, gitu kan, bertemu dengan anak kita, berinteraksi dengan anak kita, makanya perasaan kedekatan itu harus perasaan kedekatan emosi itu harus kita bangun antara kita dengan anak kita, sehingga apapun yang kita hadapi bersama itu akan menjadikan kita dan anak kita itu harus seimbang emosinya. Jadi kalau sama-sama bisa menjaga keseimbangan emosi itu, insya Allah anak dan ibu itu, anak dan orang tua itu bisa berjalan seiring menghadapi pandemik ini. Anak-anak juga dengan adanya pembelajaran di rumah, ada tugas-tugas dari sekolah yang mungkin beberapa tugas yang bisa dilakukan dengan cara membantu orang tua, yaitu misalnya contohnya di mutabaah ya, kebiasaan membantu orang tua waktunya otomatis lebih banyak dibandingkan ketika anak-anak belajar di rumah ya, belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah kan sisa waktunya untuk bermain, tapi kalau belajar di rumah sisa waktunya bisa untuk belajar membantu orang tua ya bersama gitu. Kemudian juga bisa juga kita bangun jadwal ya, kita bangun visi bersama, kemudian kita bikin jadwalnya, yuk Kak. Biasanya kan kalau hari Senin classroomnya cuma dari jam sekian sampai jam sekian, itu kan udah ada jadwalnya, sehingga anak-anak sudah bisa membuat jadwal bersama dengan ibunya sesudah belajar yang hanya 2 jam itu, apa yang bisa dilakukan bersama itu bisa kita inikan dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak tadi tidak jenuh ya pembelajarannya, duduk manis terus gitu kan. Mungkin insya Allah kalau dengan ibu-ibu lebih variatif untuk kegiatannya, karena di rumah
bisa masak bareng, bisa ngerjakan pekerjaan rumah bareng gitu kan. Kalau selesai belajar. Jadi anak-anak jadi ada ini ya, ada apa tuh hal yang baru. Ya. Rumah ya, belajarnya, misalnya belajar bisa. Mungkin itu ya bunda-bunda sekalian, agar tetap bisa ini dengan anak-anak bersabar. Harus kita bangun kesabaran dengan putra-putrinya di pandemik ini. Mudah-mudahan hasil kemarin pertemuan, kalau di negeri gimana, Bunda udah mulai ya masuk-masuk ya, Bunda itu Saumi? Kalau di SMP belum, Bu. Belum. Ya belum. Paling masih daring-daring juga ya? Iya sama. Rencana, tapi walau alam katanya Juli katanya gitu. Tapi nggak tahu deh. Sekarang masih daring aja, Bu. Sama luring gitu. Ada yang kalau kerja kelompok. Kalau lebih ini ya, lebih bisa SD. Kalau SD mah ada, Bu, ada yang di Pondok Kasolanda itu udah ada yang sekolah, tapi pakai baju bebas. Iya. Kalau di Alusnasi sebetulnya kita ingin termasuk jadi negara aturan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita mencoba mengikuti aturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Iya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang mudah-mudahan bisa lebih maaf atas Iya. Udah Umi. Kurang kedengaran. Udah. Oh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Silakan kepada bunda-bunda yang mungkin banyak keluh kesah selama sudah 1 tahun ya kita belajar di rumah. Mungkin ingin ada yang ditanyakan, mangga. Mengacungkan tangannya. Saumi. Iya, mangga. Mama Saumi, ini kan kebetulan ditayangkan juga di YouTube ya secara live. Jadi mungkin ada pertanyaan di YouTube nanti bisa dipantau oleh Pak Surya ya, Mam. Siapa tahu di channel YouTube ada yang bertanya juga begitu. Nanti dipandu sama Pak Surya mungkin ya, Pak Surya ya, untuk yang di YouTube. Oh iya, mangga. Mungkin dibacakan aja ya pertanyaannya gitu ya, Bu. Ya betul, nanti dibacakan oleh Pak Surya ya. Siap. Mangga yang di sini, bunda-bunda. Mungkin sama ya pengalamannya. Saya juga jenuh-jenuh ada, Umi. Tapi alhamdulillah saya bisa banyak lihat YouTube ketika pembelajaran matematika karena saya tidak bisa matematika. Pembelajaran. Jadi saya lihat-lihat di YouTube karena anak saya nanya-nanya terus itu waktu pecahan desimal per gitu. Saya kan kurang paham tuh. Tapi alhamdulillah setelah sekarang ya ada pandemi gitu, ini mungkin hikmahnya ya. Saya cari-cari di YouTube bagaimana, ternyata alhamdulillah bisa gitu ya. Ya Allah. Jadi akhirnya bisa juga ya. Yang nggak bisa ya, jadi ikutan bisa. Satu hikmahnya gitu ya, ya Umi ya. Alhamdulillah. Mangga, Bunda. Atau mungkin ada yang ingin sharing pengalaman atau apa? Ada trik-trik bagaimana supaya anak saya Umi, aduh ya Allah, kalau udah tugas pasti ke situ. Jadi saya harus menyiapkan agenda apa tebak-tebakan atau ada kuis apa gitu ya gitu. Kita juga harus banyak mencari inspirasi buat anak-anak supaya tidak kena HP terus gitu.
Iya, iya. Memang, hal ini memang ya kondisinya memang harus kita hadapi bersama. Jadi ketika kita banyak mengeluh pun itu tidak menjadi solusi, malah kitanya yang menjadi stres. Ya. Iya, betul. Jadi kita jalani bagaimana kondisi ini bisa memberikan kita keluarga kita yang kehidupan ini. Iya. Kalau itu ketika kita stres itu karena kalau COVID ini vitamin D itu sangat dibutuhkan tubuh. Jadi kalau kita stres ya disitulah. Makanya kalau orang yang kena COVID itu kan selalu kita ingat bahagia, jangan lupa bahagia gitu kan. Karena memang ketika kita stres, kita nggak bahagia, itu kandungan tubuh kita itu akan turun. Jadi kan kita rentan gitu. Iya, iya. Mangga, Bunda, ada lagi? Panjang lebar nih Umi membahas hikmahnya gitu ya, peran orang tua, kemudian dampak yang terbesar ini dampaknya dari pembelajaran ini, karena kita juga harus menyediakan fasilitas sebagai orang tua ya, ada yang harus beli HP-nya 2 atau 3 gitu ya, kemudian ada yang pasang wifi, jadi sekarang saya pasang wifi Umi, alhamdulillah. Ya, kemudian iya, cuman bobot badan aja saya jadi meral gitu Umi, nggak pada masuk nih baju sekolah ya. Jadi karena setelah pembelajaran kita ada masak gitu sama yang kakaknya ya. Jadi aduh, pengeluaran juga alhamdulillah rada meningkat gitu ya. tapi seru aja gitu. Iya. Mangga ada lagi Bunda. Ini kasihan Bunda ini nih ya. Bunda Ratih ya. Itu ada 2 orang gitu ya. Anaknya aduh subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi ibadah ya, mungkin menjadi ibadah karena sekarang kita luar biasa, jadi ada pekerjaan, banyak pekerjaan, udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi sekaligus ibu guru gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ada lagi Bunda mangga? Oh, yang dari YouTube ada nggak, Pak? Belum ada, Bunda. Oh, belum ada. Iya. Mangga atuh Ibu Ketua di sharing pengalaman. Ya. Atau Umi masih mau menyampaikan mungkin? Cukup. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita share mungkin bisa lewat chatting gitu. Oh iya. Di mana ini? Sudah jam 10.30 ya? Kalau sudah tidak ada mungkin cukup aja ya Bu. Oh gitu. Boleh. Oh iya. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemateri Ibu Umi Kulsum yang sudah begitu banyak memaparkan bagaimana kita mensiasati, dan memang kita tidak bosan-bosannya bagaimana mencari kreativitas, mencari kreasi, mengatur jadwal, merencanakan sesuatu gitu buat anak-anak kita, karena ini adalah anak-anak kita, titipan dari Allah untuk kita sebenarnya ya. Jadi banyak solusi yang harus kita lakukan sebagai tadi ada sebagai fasilitator ya, sebagai pengarah. Jadi kita juga harus mengarahkan kepada anak bahwa megang HP terlalu lama juga dampaknya seperti apa. Nah, itu kita bisa browsing, cari-cari di Google kali ya. Banyak hikmah lah buat saya ya, menguji kesabaran ya, selalu makan pagi bersama gitu ya kan. AA-nya juga yang dari Bogor alhamdulillah dari di rumah, jadi kita semua berkumpul gitu.
Iya, betul. Iya, Kebersamaan, jadi kebersamaan. iya, ya jadi kebersamaan kata Umi tadi ada kohesi ya, kedekatan orang tua dengan anak sebenarnya gitu kan selama ini anak ibunya pergi pagi-pagi ke sekolah, anaknya pergi ke sekolah, ayahnya keluar gitu ya, nanti ketemu lagi pas waktu-waktunya sedikit banget, tapi sekarang nah gitu harus lebih sebenarnya gitu harus lebih kokoh lagi karena kita selalu berada di rumah. Alhamdulillah kita ambil hikmahnya biar kita selalu tetap ya kata Umi tadi harus ceria-ceria gitu ya menguji kesabaran. Terima kasih banyak Umi kepada bunda-bunda, mudah-mudahan ini menjadi ibadah, jalan ibadah buat kita. Bu Umi itu ada komentar di kolom chat dari Bunda Gias, mungkin bisa disampaikan. Oh mangga. Ada komentar. Mangga. Oh mohon. Ya. Mangga Bunda Saumi. Ya, Masya Allah, tabarakallahu lana, materinya bagus Umi, menyadarkan kita semua tentang peran-peran orang tua sebagai guru bantu saat BDR. Jangan sampai pembelajaran daring membuat kita darting. Oh betul, tong darah tingginya Bun. Terima kasih Bu Umi dan Bapak guru lainnya serta para orang tua, semangat, sehat. Semangat untuk istiqomah menjalani hari-hari bersama para putra kita. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu beberapa komentar. Dan alhamdulillah sebenarnya saya juga bersyukur karena ada Saumi itu ada hafalan kelas 5 itu ya, jadi saya juga ikut hafal gitu Bun. Alhamdulillah sedikit-sedikit hafalan Al-Mul gitu ya, Waqiah. Alhamdulillah karena anak saya harus selalu didampingi nih Umi. Jadi kalau kamera suka dimatiin itu jadi dia ngeprek beneran Umi. Tadi Umi sudah menjelaskan kalau anak itu lagi meeting begini, dia kan ada HP tuh, HP-nya dua. Ini anak saya juga melihat nih, Umi sekarang. Saya ungkapkan nih ya. Jadi ketika sedang tatap muka begini, saya suka bilang ke Ibu Maria, tolong kameranya dibuka Bu. Ke anak-anak disampaikan begitu. Jadi memang iya anak-anak chattingan atau main YouTubean itu terasa banget. Dan memang pengalaman saya. Jadi saya selalu standby ketika setoran, ketika meeting. Alhamdulillah saya ada gitu. Ya. Tidak ada lagi yang komentar atau bertanya. Mungkin cukup aja ya Bu Ketua. Iya. Ya. Mohon. Alhamdulillah acara kegiatan pada hari ini lancar. Berkah, banyak hikmah, mungkin berlanjut ke acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Adin ya. Mangga silakan Pak Adin. Baik. Ada Pak Adin. Selamat bergabung. Ada Bu, Pak Adin ada tadi. Ada, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup acara kita dengan doa. Semoga acara kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Adin speakernya Pak Adin. Ya yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faqfirli Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik Awassikillahumma rabitutaha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasra suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin Allahi tawakkalna wa ilahil masir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir terima kasih banyak kepada pemateri Ibu Umi Kulsum. Terima kasih kepada para guru SD IT Al Husna yang sudah menghadiri acara ini, kepada Bunda kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terakhir, saya sebagai pembawa acara, Mama Saumi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tutur kata kurang berkenan. Terima kasih. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga semua, Ibu, terima kasih banyak.